Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laulia Farina dari kelas 01 SMJK 011 dengan NIM 2010505203, jurusan Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan materi tentang motivasi dan komunikasi. Di beberapa poin motivasi, saya akan menjelaskan tentang definisi motivasi. Yang kedua, faktor-faktor motivasi. Yang ketiga, teori motivasi menurut para ahli. Yang keempat, jenis-jenis motivasi. Dan yang kelima, definisi menurut para ahli. Saya akan membahas tentang definisi motivasi. Yang pertama, motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai adanya sebuah intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya. Setidaknya terdapat 3 elemen utama yang tercantum dalam definisi motivasi tersebut, yaitu arah, ketekunan, dan intensitas. Kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor motivasi. Motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pemuas, yang kedua faktor pemelihara. Faktor pemuas atau yang disebut sebagai satisfier atau intrinsic motivation. Faktor ini bersumber dari dalam individu yang akan mendorong seseorang untuk menghasilkan suatu prestasi. Contoh faktor ini adalah yang pertama, kepuasan kerja, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga prestasi yang diraih. Yang pertama saya akan bahas tentang kepuasan kerja. Hal ini menjadi salah satu faktor penentu adanya stabilitas dalam sebuah faktor kepuasan kerja yang berkaitan erat dengan kepribadian. Faktor yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, hal ini dapat menjadikan seseorang individu dalam bekerja mengedepankan kehati-hatian guna menghasilkan suatu output yang berkualitas, tidak hanya untuk kuantitas. Yang ketiga, prestasi yang diraih. Hal ini tentunya dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan serta energi untuk dapat menggapai prestasi yang lebih tinggi selama ada kesempatan. Faktor motivasi yang kedua yaitu faktor pemelihara. Faktor pemelihara atau yang disebut juga dengan dissatisfier atau intrinsic motivation. Faktor ini juga dikenal sebagai hygiene faktor, atau faktor yang satu ini bersifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri seseorang individu. Faktor ini berupa hubungan interpersonal di antara teman sejawat, atasan, ataupun bawahan. Yang kedua tentang kondisi kerja, dan yang terakhir tentang keamanan dan keselamatan kerja. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motivasi menurut para ahli. Di sini saya akan mengemukakan 2 pendapat motivasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Weiner, motivasi adalah sebuah kondisi internal yang dapat memberikan semangat untuk dapat bertindak, mampu mendorong seseorang mencapai tujuan tertentu, dan tetap tertarik dalam sesuatu kegiatan tertentu. Dan yang kedua saya akan mengemukakan pendapat oleh Uno. Menurut Uno, motivasi adalah sebuah dorongan internal dan juga dorongan eksternal yang asalnya dari dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya suatu hasrat, serta minat, dorongan, serta kebutuhan, cita-cita, serta harapan, dan juga penghargaan. Berikut penghargaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada 2 macam. Yang pertama, motivasi dari internal atau dari dalam diri manusia, dan yang kedua adalah motivasi eksternal atau yang berasal dari dorongan luar manusia. Saya akan menjelaskan yang pertama, internal. Motivasi internal adalah di mana motivasi ini dapat tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain untuk dapat melakukan sesuatu yang berguna untuk mencapai tujuan awal yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang motivasi eksternal. Motivasi eksternal di mana motivasi ini datang dari luar diri seseorang dengan suatu harapan dapat menggapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menguntungkan
dibutuhkan bagi individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan motivasi, teori-teori motivasi. Saya akan mengambil dan mengambil sumber dari teori motivasi menurut Fromm. Teori dari Fromm tahun 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun dari hasil pekerjaan itu sangat dapat diinginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, ekspektasi atau harapan atau keberhasilan pada suatu tugas, dan yang kedua adalah instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas atau keberhasilan tugas untuk mendapat income tertentu. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi ini jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah ini juga jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Setelah saya menjelaskan tentang beberapa poin-poin motivasi dan serta pengertian sumbernya ataupun faktor-faktor yang mendukung motivasi, yang kedua saya akan bahas tentang komunikasi. Dalam komunikasi saya akan memberikan poin-poin penting dalam materi ini. Yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Dan yang terakhir adalah fungsi dari komunikasi. Yang pertama, saya akan jelaskan pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau gagasan yang dilakukan oleh dari satu orang ke orang lain kepada penerima dengan harapan dapat dimengerti dan diperoleh balikan feedback sehingga terjadi pengertian bersama. Selama proses komunikasi, paling sedikit ada 5 unsur yang terdapat dalam komunikasi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdapat 5 unsur. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, jalur atau medium. Yang keempat, penerima. Yang kelima, umpan. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan informasi kepada komunikan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah ide atau gagasan yang berisi informasi yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah jalur atau medium. Jalur atau medium adalah tempat penyalur antara penghubung, juga bisa antara komunikasi dengan komunikator dengan komunikan. Dan yang keempat ada penerima. Penerima atau disebut komunikan adalah orang yang menerima informasi yang diberikan oleh komunikator atau yang menyampaikan informasi. Dan yang kelima adalah umpan balik. Umpan balik atau yang disebut feedback. Setelah komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan, maka komunikan akan mendapatkan feedback atau umpan balik berisi tentang informasi yang